Aulia Fajriah, absen 32 sebagai narator. Saya Zahra Zubatu Zikri sebagai Putri. Saya Muhammad Alarik Elando, absen 20 sebagai Doni. Saya Fadlan Dipala, Kepala Siri Sastra General Ningrat sebagai Kuncung. Saya Afida Berwin, absen 35 sebagai Radio. Saya Adam Indra Leati sebagai Dewo. Selamat menyaksikan. Menyutsa Yoga dan Kelompok Serdadu. Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan melawan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan, yang di permukaan menampakkan kehidupan yang harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi dua keluarga bertetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya, serta keluarga Kuncung, seorang muda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang ke dalam kedua keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo, seorang mahasiswa tokoh pergerakan, dan Menyut, seorang pelayan yang bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Kuncung dan Doni sedang duduk-duduk santai, menikmati malam di teras rumah Kuncung. Sebenarnya saya sudah lama ingin berkunjung kemari, tapi Pak Kuncung kok terlihatnya sibuk terus ya. Saya ini memang selalu sibuk. Seandainya Pak Kuncung tidak sibuk, Kenapa? tiap malam kita bisa ngobrol seperti ini sambil minum kopi. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak kerja, artinya saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan mampu membeli gula dan kopi untuk tamu-tamu saya. Jadi, Kalau Pak Kuncung sibuk, Pak Kuncung tidak akan sempat membuatkan minum untuk tamu-tamunya. Kuncung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah-olah tidak mendengar. Kuncung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Bukan begitu Pak Kuncung? Kuncung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. Bukan begitu Pak Kuncung? Kuncung pura-pura terguguk oleh ucapan Doni. ada bilang apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kuncung kembali melihat langit. Langit itu begitu indah, seandainya tidak ada yang cerewet. Tapi langit indah diciptakan untuk yang cerewet. Doni melayang pergi. Kuncung terbengong. Suasana khas sebuah desa di Jawa, adem, ayem, dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekatan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio. Segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan semua kegiatannya seirama dengan musik. Minum kopi, menikmati musik, minum kopi, menikmati musik. Tiba-tiba musik itu terputus. Di sini Radio Republik. Maaf, di sini Radio Gelap. Saya membacakan ini berita untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia Radio bahwa kok terus-terusan berita? Kok seperti nggak bisa bikin acara lain? ini berita sungguh sangat penting. Mengingat kondisi negeri yang semakin tidak menentu, diharapkan ini berita sampai ke telinga setiap penduduk negeri. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kuncung dengan malas. Hal ini membuat kesabaran radio habis. Kemudian marah dan membentak. Cepat! Doni mempercepat langkahnya, kemudian melongokkan mukanya ke rumah Kuncung. Pak Kuncung, cepat kemari Pak. Ini ada berita yang sangat menarik. Jangan sampai ketinggalan. Tiba-tiba, Kuncung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh mutakhir. Kita harus mendengarkan. Mana ada berita mutakhir di zaman seperti sekarang ini? Sudahlah, tumben Pak Kuncung seperti itu. Ayo cepat, pekerjaan tidak hanya menunggu kalian. Mendengar itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kuncung untuk melompat pagar. Kemudian, mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan radio. Siap! Siap. Ini berita sungguh sangat penting. Tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh negeri telah mengadakan kongres kedua dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersumpah. Tiba-tiba,
terdengar suara istri Doni berteriak dari dalam rumah. Teriakan ini mengagetkan semua yang ada di situ, termasuk radio. Pak, apa saja kerjamu di situ? Pagi-pagi sudah lampu tidak ada guna. Siapa itu? Istri saya. Sebentar Bu, ini ada berita penting. Gerakan emansipasi semakin merajalela. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau mandi dulu. Kunjung beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah, penyiar radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni menarik baju Kunjung hingga Kunjung terduduk lagi. Saya ulangi, seperti yang dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah sukses menyelenggarakan kongres. Istri Doni yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radio. Loh, Sejak kapan berita lebih penting dari masalah rumah tangga? Bu, Apa? dulu kan saya pernah bilang, istri mengurusi hal-hal kecil, suami mengurusi hal-hal yang besar. Apa itu? Istri mengurusi segala urusan rumah tangga. Tugas suami. Mengurusi hal-hal besar seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini bisa menjadi lebih baik. Hanya berpikir laki-laki tidak ada berguna. Kerja cuma melamun dan mendengar radio. Bu, Pak Kunjung juga malah mengajari suami saya yang tidak-tidak. Dengar radio kan bisa kapan-kapan. Waktunya orang sibuk, waktunya kerja. Malah nongkrong di depan radio. Loh, Lo apa lo? Buktinya punya radio sendiri. Kok bisa-bisanya mendengar radio di rumah orang? Dasar pelit. saya mandi dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip tembakan dari atas. Ketiganya terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa semakin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tak juga tidak dan terdengar semakin dekat. Muncul dengan membawa tongkat bambu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat itu tergantung petasan renteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari caranya berjalan, Menyut adalah seorang yang gembelo. Akan tetapi, jika dilihat pakaiannya, ia adalah seorang yang berasal dari Udik. Di punggungnya tergantung buntalan kayu. Ia berjalan ke arah Kunjung. Diketuknya pintu rumah Kunjung. Permisi, Nun Sewu. Permisi, halo, siapa saja? Tidak ada jawaban apa-apa. Menyut kembali mengetuk. Permisi, saya tergesa-gesa loh. Mungkin rumah kosong. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya didobrak, Kunjung muncul dari tempat persembunyiannya. Ia terbengong-bengong melihat rumahnya didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu, Kunjung menyapa Menyut. Bu, kalau saya berkali-kali bertanya, Bu ini siapa? Menyut berjalan mendekati Kunjung hingga mereka berdiri berhadapan, hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti Bapak lihat, saya hendak berkunjung mencari tempat berlindung. Saya dikejar-kejar masos. Bapak siapa? Saya pemilik rumah. Secara tiba-tiba, Menyut memeluk Kunjung. Sedemikian erat peluknya sehingga membuat Kunjung agak terseret. Tetapi tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Aduh, lepaskan. Oh, Bapak, untung aku menemukan tuan rumah yang baik dan teladan yang mau memberikan perlindungan kepada pejuang seperti saya. Di sisi lain, Doni melirik istrinya. Kemudian, ia membisikkan pada istrinya. Kalau sudah lama ia mengenal Pak Kunjung, ia akan kesulitan mengucapkan kata-kata bijaksana. Kunjung mendengar ucapan Doni. Ia melirik Doni sesaat. Kemudian, ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kunjung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti tuan besar. Doni dan istrinya mendekati pagar pembatas. Sejenak, Kunjung memperhatikan penampilan Menyut. Masih terlalu pagi untuk bertamu. Silakan duduk. Pagi-pagi sudah membuat orang seluruh dunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Kemenangan besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar sekali, besar sekali.
negeri ini akan segera merdeka, tidak ada lagi yang namanya terjajah seperti selama ini. Kemenangan bagaimana maksudmu? Kompeni asli dan yang bermental kompeni akan terusir dari negeri ini cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelaskan sejelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan. Saya mengusir segala bentuk penjajahan tanpa membedakan warna kulit. Kunjung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi. Rumah ini akan segera demam jika mencium bau-bau revolusioner dari kamu, macam kamu. Kunjung mendorong-dorong Menyut keluar. Akan tetapi tubuh Menyut terlalu besar untuk seorang Kunjung. Sesaat terjadilah peristiwa dorong-mendorong. Ketika Kunjung hampir berhasil mendorong, Doni muncul dan mencegah Kunjung. Sudahlah Pak Kunjung, sabar sebentar. Tampaknya anak muda ini membawa kabar yang mengembirakan. Sangat mengembirakan, kecuali bagi orang-orang yang... Saya tidak percaya. Saat itu juga muncul Putri, anak Kunjung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Ada apa? Ada apa anakku sayang? Kamu mestinya masih di sekolah. Tolong Pak, tolong, Putri takut. Iya, ada apa? Cepat katakan. Putri dikejar-kejar Pak, Putri takut. Dikejar siapa? Siapa yang mengejar? Berani-beraninya mengganggu anak Pak Kuncung. Siapa yang mengejarmu? Cacing. Mendengar itu, Doni langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia tertawa sampai terduduk. Untuk menutupi malunya, Kunjung kembali ke sifat soknya. Lucu sekali. Melihat reaksi Kunjung, Doni segera menghentikan tawanya. Ia segera mendekati Putri. Nah, Putri tidak sekolah. Itu yang mau Putri ceritakan. Menyut juga mendekati Putri. Ah, saya tahu apa yang akan Putri ceritakan. Kota Risu kan? Kacau. Iya, Banyak mahasiswa berkeliaran. iya. Karena keadaan kacau, banyak mahasiswa berkeliaran, sekolah di Putri ditutup. Betul. Lalu apa hubungannya dengan cacing? Untuk Antek, jelas hubungannya dekat dengan cacing. Jangan main-main. Saya tidak main-main, saya sungguh-sungguh. Menyut segera menengahi Kunjung dan Doni. Sudah, ini yang sejak tadi ingin saya ceritakan. Mari semua duduk, kita akan bicara santai saja. Silakan. Di Putri kalau masih kaget, silakan ambil minum sendiri atau tidak usah minum. Karena peristiwa ini penting bagi sejarah. Di Putri sebagai pelajar wajib mencatat peristiwa ini. Ayo silakan duduk, santai saja. Semua duduk. Kunjung sangat jengkel pada ulah Menyut. Namun, ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Markas Company sedang sewot. Mereka sedang mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri ini. Gara-gara para pemuda mengadakan long dress apa gitu. Pokoknya kumpul-kumpul di Batavia. Marsos sedang mencari oknumnya. Ngomong-ngomong, apa di sini ada mata-mata? Semua mata langsung melirik Kunjung. Bertepatan saat itu, Dewa muncul. Jalannya tertatih-tatih agak pincang. Ada cairan merah pada celananya. Dewa segera bersandar pada salah satu tiang penyangga atap teras rumah Kunjung. Suasana menjadi tegang. Apa di sini ada banyak bersembunyi? Menyut dan Putri segera menolong Dewa. Duduk dulu Mas. Dewa duduk. Semua menghubungi Dewa dengan perasaan sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Boleh saya minta minum? Ambilkan minum. Ambilkan minum. Tanpa sadar, Menyut segera mengambil minum. Tapi begitu sampai di depan pintu, Menyut sadar akan posisinya. Loh, saya kan juga tahu kok disuruh ngambil minum. Mata Kunjung melotot ke arah Putri. Putri segera berlari masuk ke dalam rumah. Menyut kembali mendekati Dewo. Bunyinya habis tertembak. Nanti saya ceritakan dulu. Bung sendirian. Nanti saya ceritakan dulu. Kalau dilihat dari pakaian yang Bung ini pasti mahasiswa. Nanti saya ceritakan minum dulu.
ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu saja. Tiba-tiba terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Jawab istri saya. Serta-merta Doni pergi ke rumahnya. Doni langsung mengambil istri yang sedang duduk sambil menangis sesenggukan. Aduh, kenapa kamu kok menangis? Saya nggak diperhatikan sejak tadi. Saya kan juga ingin diperhatikan. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu sudah melupakan aku, tidak memperhatikan aku lagi. iya, saya perhatikan. Saya sekarang akan selalu memperhatikan kamu. Awas kalau kamu pergi, saya mau masak dulu. Istri Doni masuk ke rumah, namun sesaat kemudian ia muncul di pintu. Awas kalau pergi lagi. Omong-omong, siapa pemuda yang kakinya berdarah itu? Doni cuma menggelengkan kepala. Setelah istrinya pergi masuk dan menutup pintu, Doni menghadap keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya yang berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar. Tidak, saya masih di sini. Doni menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, ia kembali menghadap ke rumah Kunjung. Doni bergabung dengan Kunjung, Menyut, dan Dewo. Kunjung tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu-malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Ya, sekedar masalah sanda dalam rumah tangga. Saat itu, Putri muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh itu pada Dewo. Sesaat mereka saling pandang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kunjung memegang pundak Dewo, atau lebih tepatnya memukul pundak Dewo, sehingga membuat Dewo terkejut. Diminum, Bu. Iya. Dewo segera minum air tehnya. Sekarang harus ceritakan apa yang sudah terjadi. Apakah belum tertembak? Kenapa Mas bisa sampai di sini? Sebetulnya siapa namamu? Dewo kebingungan dengan mendengar rentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewa menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat, tanpa sekalipun mengambil napas, sehingga ia betul-betul kehabisan nafas ketika habis menjawab. Nama saya Dewo. Saya sampai di kota ini untuk sembunyi. Saya terlibat dalam kongres Batavia. Tetapi mahasiswa saya terus mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri. Saya bertemu dengan mahasiswa saya tadi waktu saya makan bakso. Saya lari secepat-cepatnya hingga sampai di sini. Saya tertahan membantu di sana dan merah-merah karena ini adalah saus bakso yang tumpah. Saya tidak tertembak. Saya Dewa jatuh terkulai, semua bingung. Waduh, pingsan. belum. Sudah, sekarang waktu Bung Dewo bercerita tentang perjuangan yang kemarin. Ya Bung Dewo, langsung cerita saja. Begini, kami kesini karena mau sembunyi. Kamu. Iya, kalau di sini aman. Kami semua kan sembunyi di kampung ini. Kunjung tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, kami bayar. Perjuangan tidak ada yang gratis. Kalau begitu di rumah saja. Rumah saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tak tertandingi. Di rumah saya juga bisa, suasananya lebih enak. Ada suara burung, ayam, pokoknya suasana alam menjadi prioritas kami. Apalagi ini demi kemerdekaan. Dari rumah Doni, terdengar istri Doni mulai berkicau. Kau masih di tempat kan, Mas? Awas kalau tempat tangga itu lagi. Masih. Ya, sebetulnya bagi saya pribadi, kemerdekaan itu tidak banyak berarti. Namun, untuk menyukseskan kemerdekaan, jelas saya ingin berperan aktif. Iya, saya juga ingin berperan aktif. Karena itu tujuan kayak saya kemarin. Saya kan belum ditanya toh. Tujuan saya adalah mencari kerja. Loh, Saya ingin memerdekakan negeri ini dengan cara lain. Mengangguri pengangguran cara yang terbaik. Berbelit-belit. Berbelit-belit adalah sikap khas kebanyakan pampong. Saya ingin menjadi pampong. Saya ingin memulainya dari pembantu rumah tangga. Berjuang kemerdekaan untuk melamar dari pembantu. Tahu ya? Saya ingin berjuang dari bawah seperti pelamar yang lain. Sok tahu adalah yang utama. Bukan begitu, Bung Dewo? Dewa hanya mengangguk, kemudian melirik ke rumah Doni. Begini saja, karena ada 2 rumah dan ada 2 pendatang, lebih baik dibagi saja.
Kunjung hendak menyela, tetapi segera dipotong dulu. Setiap orang berhak bersuara. Rencananya kan negeri ini negeri demokratis. Kan masih rencana. Tapi perlu latihan sejak dini biar nanti tidak kagok dan tidak terjadi penyelewangan. Betul, kita perlu latihan. Karena pemilik rumah ini punya rezeki yang agak lebih, tentunya pemilik rumah ini mampu membayar. Karena itu, Bu Menyut bekerja pada pemilik rumah ini. Menyut melirik Putri, kemudian teriak. Setuju, setuju. Kata itu jangan terlalu sering diucapkan, berbahaya bagi negeri ini kelak. Dan saya di kos di rumah itu karena bermasalah, jadi sedikit berbau gerilya. Tiba-tiba terdengar berita dari radio. Ini berita penting. Saya akan mengulangi lagi berita yang tadi tertunda. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah berhasil menyelenggarakan kongres.